Semenanjung Yamal di Rusia Utara, yang kerap dijuluki sebagai ujung dunia, merupakan wilayah terpencil tempat manusia berjuang bertahan hidup di tengah suhu ekstrim yang dapat mencapai minus 60 derajat Celcius, hanya dengan berlindung di tenda-tenda sederhana. Di tanah beku inilah denyut kehidupan sebuah bangsa yang terancam punah di era modern masih terus berdenyut. Yamal adalah tanah leluhur suku Nenets, masyarakat nomaden dengan populasi yang kini tersisa sekitar 70.000 jiwa. Setiap musim gugur, mereka melakukan migrasi panjang ke arah selatan bersama kawanan rusa kutub. Sebelum musim dingin tiba, mereka harus mencapai wilayah paling selatan dan relatif lebih hangat di semenanjung ini agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan akan suhu yang sedikit lebih bersahabat menjadi penentu hidup dan mati. Tanpa perpindahan ini, mereka berisiko menghadapi suhu beku Rusia yang dapat turun hingga minus 70 derajat Celcius. Karena tidak hidup menetap, suku Nenets tidak memiliki rumah permanen yang hangat dan terisolasi. Satu-satunya perlindungan mereka hanyalah tenda dengan api dari dahan pohon sebagai sumber panas. Dalam siklus alam yang keras ini, migrasi menjadi satu-satunya jalan. Mereka bergerak ke selatan saat musim dingin dan kembali ke utara ketika musim panas tiba, mempertahankan cara hidup yang telah diwariskan selama berabad-abad. Saat musim dingin mendekat, suku Nenets dan kawanan rusa kutub kembali bersiap melakukan migrasi ke selatan. Sungai-sungai beku yang harus mereka seberangi kini semakin rapuh dari tahun ke tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini membuat perjalanan ratusan orang dan rusa kutub menjadi sangat berbahaya. Jika es tiba-tiba retak, siapapun bisa terseret ke air yang membekukan tulang. Untuk mengurangi risiko, perjalanan hanya dilakukan pada malam hari, ketika suhu udara jauh lebih rendah dan es sungai cenderung lebih stabil. Bagi suku Nenets, keselamatan kawanan rusa kutub jauh lebih berharga daripada harta apapun. Kehancuran kawanan berarti akhir dari kehidupan mereka sendiri. Karena itu, rusa kutub tidak boleh ditempatkan dalam bahaya sekecil apapun. Namun, meski persiapan dilakukan dengan cermat, Arktik mencair semakin cepat dan jalur migrasi tradisional perlahan menghilang. Jika mereka gagal bermigrasi dan terjebak di wilayah terbatas, risiko membeku hingga mati menjadi nyata. Rusa kutub membutuhkan padang rumput di wilayah selatan untuk bertahan hidup pada musim dingin, karena di utara tidak tersedia makanan. Sebaliknya, pada musim panas, naluri alami membawa kawanan kembali ke utara. Siklus perpindahan ini mutlak harus dijaga. Tanpa migrasi rutin antara selatan dan utara semenanjung Yamal, kawanan akan tercerai-berai dan melarikan diri untuk mencari padang rumput musim panas yang mereka kenal sejak lahir. Suku Nenets hidup dalam struktur keluarga besar. Setiap keluarga membentuk komunitas kecil yang terdiri dari sekitar 40 hingga 50 orang dan memelihara kurang lebih 200 ekor rusa kutub. Mereka bukan satu komunitas besar yang hidup berkelompok dalam satu wilayah, melainkan kumpulan keluarga nomaden yang berjalan di jalur kehidupan yang sama, tetapi dengan kawanan yang terpisah. Para penggembala rusa kutub ini tersebar di berbagai wilayah semenanjung Yamal. Setiap komunitas memiliki seorang pemimpin yang menentukan waktu dan arah migrasi. Pemimpin keluarga memegang tanggung jawab penuh atas kawanan, dan setiap keputusan yang diambil harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Jika seseorang berkunjung ke semenanjung Yamal di Rusia, akan tampak jelas bahwa wilayah ini pada dasarnya adalah tanah milik suku Nenets. Seperti masyarakat Yakutia, suku Nenets memang hidup di Rusia, tetapi mereka bukan etnis Rusia.
Mereka adalah pemilik asli tanah-tanah beku ini yang telah menetap jauh sebelum kedatangan suku-suku Slavia. Kini populasi mereka diperkirakan berkisar antara 60.000 hingga 70.000 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di semenanjung Yamal. Kehidupan mereka hampir sepenuhnya terlepas dari dunia modern. Tidak ada ketergantungan pada telepon pintar, film, atau serial televisi. Mereka tidak mengenal sewa rumah, tagihan bulanan, atau pekerjaan kantor. Hidup mereka dijalani berdasarkan tradisi turun-temurun, bukan mengikuti ritme peradaban modern. Bagi suku Nenets, kehidupan berarti terus berpindah, mendirikan tenda, dan menjaga keberlangsungan keluarga serta kawanan rusa yang menjadi sumber hidup mereka. Tenda-tenda suku Nenets dibangun dengan menyatukan tiang-tiang kayu. Setiap tenda rata-rata menggunakan sekitar 30 tiang yang disatukan di bagian atas, lalu disebar membentuk lingkaran di bagian bawah. Puncak tenda tidak sepenuhnya tertutup, menyisakan lubang sebagai cerobong asap dari tungku kayu di dalamnya. Struktur tenda kemudian dilapisi sedikitnya 2 lapis kulit rusa kutub. Di bagian tengah, perapian kayu dipasang untuk menjaga kehangatan sekaligus menjadi tempat memasak. Dengan api yang menyala, suhu di dalam tenda dapat mencapai kisaran 20 hingga 25 derajat Celcius, menciptakan ruang hidup yang layak di tengah cuaca ekstrem. Namun kehangatan ini sangat bergantung pada ketersediaan kayu bakar. Ketika api padam karena kayu tidak mencukupi, suhu di dalam tenda dapat turun hingga di bawah 0 derajat Celcius, meskipun telah dilapisi kulit rusa. Dalam keterasingan wilayah Arktik, satu-satunya penghubung mereka dengan dunia luar hanyalah sebuah radio sederhana yang selalu menyala, menjadi jendela kecil menuju peradaban modern. Makanan suku Nenets sebagian besar terdiri dari daging rusa kutub dan kelinci. Di wilayah Rusia Utara yang membeku hampir sepanjang tahun, sayuran nyaris tidak dapat tumbuh. Karena itu, daging selalu hadir dalam setiap hidangan mereka, baik dalam bentuk potongan langsung maupun sup yang dibuat dari kaldu daging. Yang unik, orang-orang Nenets mengonsumsi daging dalam keadaan dimasak maupun mentah. Ketika seseorang berkunjung ke tenda mereka, hidangan yang disajikan tidak hanya berupa masakan hangat, tetapi juga daging segar yang belum diolah. Berbeda dengan masyarakat Yakutia, daging ini tidak dibekukan. Setelah hewan disembelih, dagingnya langsung dikonsumsi dalam keadaan segar dan hampir selalu berasal dari rusa kutub. Seperti banyak masyarakat di Siberia, Nenets memperoleh air bersih dengan melelehkan salju. Salju direbus dalam jumlah besar menggunakan panci, lalu airnya digunakan untuk memasak dan minum. Apakah cara ini sepenuhnya sehat masih menjadi perdebatan. Namun, di alam Arktik, pilihan lain nyaris tidak tersedia. Di setiap desa Nenets, selalu ada pria yang mahir membuat kereta salju. Mereka memproduksi kereta ini berdasarkan pesanan dan menjualnya ke berbagai wilayah Rusia, lalu memperoleh rubel sebagai imbalannya. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa disediakan langsung oleh alam. Karena itulah, selain berburu dan mengumpulkan kayu, para pria Nenets juga membuat kereta salju. Bagi mereka, kereta salju adalah alat transportasi yang sangat penting. Semakin besar jumlah anggota keluarga, semakin besar pula kereta yang dibuat dan seluruhnya ditarik secara manual oleh para pria. Suku Nenets masih memegang teguh keyakinan leluhur yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Seperti banyak komunitas nomaden kuno, mereka menganut kepercayaan pagan yang berakar pada praktik syamanisme. Di luar aktivitas sehari-hari, mereka tetap menjalankan ritual spiritual dan prosesi pemakaman sesuai ajaran tersebut. Salah satu ritual yang dilakukan adalah mengikat kain pada pohon sebagai simbol permohonan.
serta menyembelih hewan yang kemudian dimakan di tempat yang sama sebagai bagian dari upacara keagamaan. Anak-anak sejak usia 5 tahun sudah dilibatkan dalam tradisi ini sebagai bentuk pewarisan kepercayaan. Seluruh ritual dipimpin oleh seorang dukun yang umumnya perempuan. Dalam ajaran syamanisme, dukun dipercaya mampu memberkati, berkomunikasi dengan roh, serta membersihkan manusia dari gangguan roh jahat. Untuk mandi, suku Nenets mendirikan tenda khusus yang terpisah dari tempat tinggal. Tenda ini tidak digunakan untuk bermalam, melainkan hanya untuk membersihkan diri. Di dalamnya dipasang tungku kayu yang harus dinyalakan selama beberapa jam hingga suhu tenda cukup hangat. Setelah itu, salju diambil dari luar dan dilelehkan di atas tungku hingga menjadi air panas. Air inilah yang digunakan untuk mandi. Karena prosesnya panjang dan melelahkan, mandi dilakukan paling banyak sekali dalam sepekan dan hanya ketika benar-benar diperlukan. Suku Nenets juga tidak memiliki fasilitas toilet. Sebagai komunitas nomaden tanpa sistem pembuangan, membangun jamban di dalam tenda dianggap tidak masuk akal. Untuk buang air, mereka menjauh dari kawanan dan mencari tempat terpencil, biasanya di balik pepohonan atau di tepi sungai. Air tetap dibutuhkan untuk keperluan ini. Jika sungai membeku, salju harus dilelehkan terlebih dahulu dan dibawa bersama. Dalam kehidupan Nenets, menggunakan toilet seringkali justru lebih sulit dibandingkan mandi. Suku Nenets menggantungkan seluruh kehidupan mereka pada rusa kutub sebagai sumber makanan, pakaian, dan transportasi. Mereka tidak memelihara sapi atau domba karena hewan-hewan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ritme hidup nomaden di musim dingin yang ekstrim. Rusa kutub dinilai lebih tangguh, cepat, dan tidak membuang energi berharga saat suhu sangat rendah. Seluruh pola hidup suku Nenets berpusat pada hewan ini. Rusa kutub mampu berlari hingga kecepatan 80 km per jam, bahkan di tengah musim dingin paling keras. Selain rusa kutub, suku Nenets juga memelihara anjing. Namun berbeda dengan wilayah seperti Yakutia atau Greenland, hewan ini tidak digunakan untuk menarik kereta salju, melainkan untuk melindungi komunitas dari ancaman satwa liar di hutan Rusia. Di sisi lain, anak-anak Nenets tidak selalu ingin menjalani hidup seperti nenek moyang mereka. Memasuki usia remaja, banyak yang bercita-cita meninggalkan kehidupan nomaden dan beralih ke kota. Daripada menghabiskan hari menggembala rusa kutub, menarik kereta salju, dan tinggal di dalam tenda. Kehidupan modern dipandang lebih aman, nyaman, dan menjanjikan masa depan yang jelas. Seiring waktu, perubahan ini membuat budaya Nenets perlahan memudar dan bergerak menuju akhir yang nyaris tak terelakkan. Menyadari ancaman tersebut, orang dewasa Nenets memilih bertahan dengan caranya sendiri. Mereka membangun keluarga besar dan memiliki banyak anak, dengan harapan bahwa meskipun sebagian pergi atau tak bertahan, masih ada generasi penerus yang melanjutkan warisan budaya mereka. Pada akhirnya, kisah suku Nenets mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak selalu datang tanpa harga. Di tengah dunia yang bergerak cepat menuju modernitas, ada kebudayaan yang perlahan tergerus, bukan karena lemah, tetapi karena zaman berubah. Dari mereka, kita belajar bahwa bertahan hidup bukan hanya soal menyesuaikan diri dengan alam, melainkan juga menjaga jati diri agar tidak hilang ditelan waktu. Dan bagi kita yang hidup dalam kenyamanan, kisah ini seharusnya menumbuhkan rasa syukur sekaligus kesadaran bahwa setiap kemudahan yang kita nikmati hari ini adalah kemewahan yang tidak dimiliki semua orang, dan setiap budaya yang hilang adalah kehilangan bagi umat manusia seluruhnya.